Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKMKI, Sistem Pakar Cedera Kaki yang beranggotakan saya Ferry Fernanda Dianova. Dan saya Raditya Gimnastika Putra. Dan teman saya satunya adalah Andika Putra Agung. Untuk pembahasan pertama dari presentasi PKM kami akan membahas tentang latar belakang. Jadi, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan kebutuhan informasi. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman yang modern ini smartphone sudah menjadi sebuah kebutuhan. Saat ini smartphone tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, tetapi sudah menjelma menjadi alat yang multifungsi dan berguna untuk berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam bidang kesehatan dan bidang olahraga. Tidak bisa dipungkiri bahwa olahraga paling digemari dunia ini adalah sepak bola. Sebagai pemain sepak bola, kita harus memiliki kondisi fisik yang prima karena itu merupakan sebuah aspek penting selain aspek teknik dan mental. Oleh karena itu, saat ini masih banyaknya pemain sepak bola yang minim pengetahuan mengenai cedera-cedera yang dialaminya. Cedera yang disebabkan oleh kurangnya pemanasan, gerakan yang salah, dan proses pendinginan yang tidak tepat. Sangat disayangkan apabila gejala-gejala yang sebenarnya bisa ditangani lebih awal menjadi cedera yang sangat serius karena kurangnya pengetahuan dalam menangani gejala-gejala tersebut. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa cedera yang dialami oleh pengguna aplikasi ataupun oleh pemain sepak bola. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Raditya Jimastiar. Oke, baik. Untuk rumusan masalah kali ini, merumuskan beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam proyek PKMKI kita ini. Yaitu ada rumusan masalahnya yang kita paparkan ada dua. Yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode forward chaining pada sistem pakar cedera kaki. Dan yang kedua, bagaimana alur proses sistem pakar cedera kaki menggunakan metode forward. Untuk tujuannya akan dijelaskan oleh teman saya Putra Agung. Baik, terima kasih. Untuk tujuannya yang ingin dicapai dari program kreativitas mahasiswa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui alur proses metode inferensi forward training pada sistem pakar cedera kaki. Yang kedua, menerapkan metode inferensi forward training pada sebuah sistem pakar dengan objek penelitian cedera kaki. Untuk manfaatnya dijelaskan oleh Nanti. Baik, untuk manfaatnya sendiri, manfaat yang didapat dari pelaksanaan program kreativitas mahasiswa ini adalah sebagai berikut. Di antaranya satu, bagi akademisi, sebagai sarana pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Selain itu, dapat dijadikan referensi pengembangan karya inovatif selanjutnya. Yang kedua, bagi PSSI untuk memberikan kemudahan dalam proses pendiagnosaan cedera kaki pada atlet olahraga. Untuk target luarannya, yaitu dari kegiatan PKM Karsa Cipta ini, beberapa di antaranya telah dipenuhi, yaitu pertama ada laporan kemajuan, kedua laporan akhir, ketiga lah software sistem pakar cedera kaki yang siap uji, dan yang keempat dokumen teknis software sistem pakar cedera kaki. Untuk bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka yang 2.1 potensi sumber daya dalam karya inovatif yang ditawarkan. Dalam karya inovatif ini kami membuat aplikasi sistem pakar diagnosa cedera kaki. Untuk cara kerjanya dari aplikasi ini adalah user dan pengguna dapat memilih beberapa fitur menu pada aplikasi, diantaranya menu daftar cedera untuk mengetahui berapa jenis cedera yang beserta cara penanganannya,
konsultasi cedera berfungsi untuk mendeteksi atau mendiagnosa cedera menggunakan metode forward chaining. Dan terakhir, menu tentang aplikasi akan mengarahkan Anda langsung ke website Halodoc agar user atau pengguna berkonsultasi langsung bersama pakarnya atau spesialisnya. Untuk yang bab 3 adalah tahapan pelaksanaan. Dalam merealisasikan kegiatan ini, diperlukan kerangka kerja yang akan dijelaskan menjadi beberapa tahapan. Dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah. Ini waktu pengerjaannya adalah November minggu ketiga. Lalu ada perencanaan dan perancangan pada November minggu keempat. Lalu ada pembuatan program di Desember minggu pertama dan kedua. Setelah itu ada uji coba program di Desember minggu ketiga. Dan yang terakhir analisa dan evaluasi pada Desember minggu keempat. Baik, untuk landasan ide, pembuatan aplikasi ini, sistem pakar cedera kaki ini dilandasi oleh kurangnya pengetahuan pemain sepak bola pemula tentang gejala-gejala cedera yang dialami atau bahkan cara cedera yang sedang dialami. Maka dari itu kami ini membuat aplikasi dengan tujuan dapat membantu pemain dan pengguna alias identifikasi atau mendiagnosa cedera. Untuk 3.2, metodologi yang digunakan. Untuk pertama yang digunakan penelitian yaitu metode invasive forward chaining. Metode forward chaining ini adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depannya, yaitu dimulai dengan informasi yang ada dalam penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Dengan seperti kata Russell, S. dan Nurwing P. pada tahun 2003. Untuk mekanisme inferensi dengan metode forward chaining untuk sistem pakar penyakit lambung memiliki tahapan yang sederhana karena menggunakan eksplorasi logika dalam kaidah produksi. Kaidah produksi paling populer pada sejak tahun 1943 oleh Post dan 1957 oleh Chomsky dan 1972 oleh Alan Newell. Dan kaidah ini berproduksi menjadi acuan yang sering digunakan oleh sistem informasi sistem berbasis kaidah dan dalam kasus penyelesaian masalah tingkah laku manusia maupun dalam produksi sederhana. Berikut ini karakteristik kaidah produksi. Yang pertama, pengetahuan dalam sistem produksi dipresentasikan oleh himpunan kaidah dalam bentuk IF atau kondisi dan ten atau aksi. Untuk kedua, kontrol sistem memberikan aturan dan penerjemah dan pengurutan. Yang ketiga, basis dan beraksi sebagai konteks cadangan untuk record yang kondisinya dievaluasi oleh kaidah dan informasi di mana kaidah kemudian beraksi. Untuk keempat, kaidah produksi juga sering digambarkan dengan pasang-pasangan kondisi, aksi, Amsterdam dan konsekuensi dan pola aksi dan situasi dan resolusi. Berikut ini langkah-langkahnya menggunakan kaidah produksi. Kaidah produksi. Berikut karakteristik kaidah produksi. Yang pertama, pengetahuan dalam sistem produksi dipresentasikan oleh himpunan kaidah dalam bentuk IF konduksi atau ten atau aksi. Yang kedua, kontrol sistem memberikan aturan penerjemah dan pengurutan. Yang ketiga, basis dan beraksi sebagai konteks cadangan untuk record yang kondisinya dievaluasi oleh kaidah dan informasi di mana kaidah kemudian beraksi. Untuk keempat, kaidah produksi juga sering digambarkan dengan pasang-pasangan kondisi aksi, antecedent atau konsekuen dan pola aksi dan situasi responsi. Untuk berikut langkah-langkah menggunakan kaidah produksi dalam penelitian sistem pakar cedera kaki menggunakan metode forward chaining. Yang pertama, langkah pertama, ajukan pertanyaan pada pengguna. Yang kedua, langkah kedua, yaitu tamping inputan dari pengguna sebagai premis rule untuk short term memory. Yang ketiga, langkah ketiga, cek rule berdasarkan inputan yang ditampung pada short term memory. Dilanjutkan. Baik, untuk 3.3 proses pengujian.
Proses pengujian bertujuan untuk mengetahui aplikasi yang dihasilkan agar sesuai dengan perancangan yang dilakukan. Proses pengujian dilakukan dengan cara mencoba menceklis gejala pada menu diagnosa cedera dengan output yang diharapkan sesuai dengan cedera yang diderita oleh pengguna. Baik, untuk biaya, yang pertama itu ada anggaran biaya. Pertama, pengeluaran bahan habis pakai atau maksimal 67% dari jumlah dana yang diusulkan. Dari sumber dananya dari Pelmawa sebesarnya 3.750.800 rupiah. Dari perguruan tinggi 1.682.880 rupiah. Yang kedua ada sewa dan jasa maksimal 10% dari jumlah dana yang diusulkan. Dari Belmawa sebesar 650.000, dari perguruan tinggi 250.000. Yang ketiga ada biaya untuk transportasi lokal, maksimalnya 23% dari jumlah dana yang diusulkan. Untuk sumber dananya dari Belmawa yaitu 1.500.000 rupiah, dari perguruan tinggi 220.000 rupiah. Yang keempat ada biaya yang lain-lain, maksudnya 7% dari jumlah dana yang diusulkan. Dari Belmawanya 200.000 rupiah dan dari perguruan tinggi dapat 325.000 rupiah. Dari totalnya sebesar 8.577.880 rupiah. Dari rekap sumber dananya dari Belmawa sendiri yaitu 6.100.000 rupiah dan dari perguruan tinggi 2.477.880 rupiah. Jadi jumlahnya 8.577.000. Selanjutnya adalah di sini ada daftar pustaka dari Gastin Rahmi Kurnia, Kusrini 2008, Russell S. N. Norving. Lalu di bawahnya ada lampiran. Di sini ada biodata dari anggota PKMKI. Selanjutnya adalah biodata dosen pendamping, yaitu Bapak Rizky Ardiansah, Eskom MT. Selanjutnya juga ada beberapa lampiran dari aplikasi atau software yang telah dibuat. Yang pertama adalah tampilan awal login dari aplikasi tersebut, di mana di sini jika belum mempunyai akun dari aplikasi ini bisa create akun terlebih dahulu, lalu nanti bisa digunakan untuk login. Selanjutnya ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi. Ada daftar cedera, konsultasi cedera, dan tentang aplikasi. Untuk ini adalah tampilan dari menu daftar cedera, di mana di sini ada beberapa jenis cedera. Ketika diklik maka nanti akan berlanjut ke halaman selanjutnya, di mana itu terdapat deskripsi dari cedera yang telah dipilih. Lalu pada menu diagnosa cedera atau konsultasi, di sini adalah penerapan sistem pakar menggunakan forward training, di mana ketika kita menceklis gejala-gejala yang telah disediakan di aplikasi, maka setelah dicek diagnosa akan diketahui cedera apa yang sedang diderita. Berikut adalah presentasi PKM kami dari PKMKI Sistem Pakar Cedera Kaki. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya. Kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.